Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Ervanzini, NIM saya 200470483, kelas 2020B, Prodi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Pancasila sebagai ideologi tertutup. Langsung saja simak video berikut. Ideologi merupakan pandangan hidup yang menjadi sebuah pedoman dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memberikan kecenderungan untuk selalu berpikir ke depan, serta mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu dapat menyadari situasi kehidupan yang tengah dihadapi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup ialah sesuatu gagasan, ide, cita-cita, pemikiran, dan juga sebuah pandangan yang mutlak, serta tidak dapat diingkari mengenai kesohihan isi di dalamnya, serta wajib diterima, dipatuhi, juga dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ciri-ciri yang dimiliki sebuah ideologi tertutup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sebuah cita-cita serta gagasan sekelompok golongan tertentu dan bukan sesuatu hal yang telah diyakini dan berkembang di masyarakat sebelumnya. Dan ideologi tersebut digunakan untuk mengubah cara pandang masyarakat. Yang kedua, memiliki sifat yang totaliter, yakni berusaha mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat dan memaksakan kehendak terhadap masyarakat. Yang ketiga, isi di dalamnya tidak hanya suatu gagasan maupun cita-cita saja, namun juga berupa tuntutan yang wajib terhadap masyarakat secara operasional, mutlak, dan menyeluruh. Yang keempat, sebuah ideologi tertutup bersifat a priori serta dogmatis, sehingga tidak dapat dikritik maupun diubah lagi. Yang kelima, keberagaman yang timbul di masyarakat sangat tidak dijaga dan dihormati. Yang keenam, ideologi tertutup bersifat menuntut kepatuhan serta ketaatan mutlak. Macam-macam ideologi tertutup. Di dalam sebuah ideologi tertutup, terkandung makna yang memiliki kebenaran yang mutlak dan menjadi suatu aturan tak tertulis yang memaksa seseorang untuk mematuhi ideologi tersebut tanpa harus dipertanyakan tentang kebenaran di dalamnya dan harus diterima secara penuh. Beberapa ini macam-macam ideologi tertutup, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ideologi fasis. Secara etimologi, fasis berasal dari kata fascismo, yang merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin, fasces, yang memiliki arti kumpulan tangkai yang diikatkan kepada sebuah kapak, yang merupakan simbol otoritas hakim Romawi kuno. Secara umum, fasis atau fasisme memiliki beberapa ide atau paham, yakni anti-komunis, anti-liberalisme, dan atau konservatif, yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah ekonomi yang terstruktur yang dikendalikan demi merubah hubungan sosial. Dalam pandangan politik, fasisme merupakan sebuah pemikiran atau gerakan politis yang menindas. Di dalam paham fasis berisi tujuan untuk memaksa individu dan juga masyarakat luas untuk melakukan hal yang seragam, seperti yang dikehendaki oleh penguasa. Dengan kata lain, fasis memiliki pengertian sebuah ideologi yang memiliki paham absolut dan mutlak. Beberapa negara yang memiliki paham fasis ialah Jerman, Italia, dan Jepang. Namun setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada satupun negara yang mengakui paham fasis secara terbuka. Yang kedua, ideologi komunis. Komunis atau paham komunisme secara umum ialah sebuah ideologi materialisme dialektika dan materialisme historis. Ini karena paham atau teori tersebut tidak percaya terhadap mitos, tahayul maupun agama. Dengan begitu, tidak ada pemberian doktrin terhadap masyarakat. Karena di dalam komunisme ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa agama dianggap candu, yang membuat seseorang berangan-angan tentang sesuatu hal yang tidak nyata dan rasional, serta dapat membatasi diri untuk memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan maju. Negara-negara yang berideologi komunis hingga saat ini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Vietnam, dan juga Korea Utara. Inti dari paham ideologi komunisme ini sendiri merupakan penerapan ajaran sosial radikal Marxisme, Leninisme,
Di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau ateisme. Yang kedua, tidak mengakui adanya persamaan hak asasi yang dimiliki oleh sesama manusia. 3. Menghalalkan tindak kekerasan sebagai sesuatu hal yang legal. 4. Sistem perekonomian yang sentralistik atau diatur oleh pusat. 5. Kekuasaan dikendalikan oleh satu kelompok saja. Yang ketiga, ideologi agama. Ideologi agama merupakan sebuah pemikiran maupun gagasan, pandangan yang asal mulanya berasal dari pedoman dan pandangan hidup suatu agama yang tercantum di dalam sebuah kitab suci suatu agama. Dan kebenarannya adalah suatu yang mutlak dan tak terbantahkan. Ideologi agama memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Hukum agama yang tertulis di dalam kitab suci merupakan pedoman utama dalam menjalankan segala hal tentang urusan negara serta pemerintahan. Yang kedua, negara yang memiliki ideologi tersebut hanya memiliki satu saja agama atau kepercayaan yang secara resmi diakui oleh negara tersebut. 3. Agama menjadi satu-satunya asas dan pedoman maupun landasan